Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik di antara kalian ialah yang belajar Al-Qur'an dan juga mengajarkannya. Selamat pagi teman-teman semua, selalu semangat pagi. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, tetap ceria. Allahu Akbar. Teman-teman semua, insya Allah pada kesempatan kali ini, di video ini Yanda akan meneruskan kembali materi yang sudah Yanda sampaikan kemarin mengenai contoh bacaan surat An-Naba ya, dari ayat 1 sampai dengan ayat 15. Insya Allah Yanda di sini akan melanjutkan kembali dengan contoh bacaan surat An-Naba ayat 16 sampai dengan ayat ke 30 ya, insya Allah. Kemudian sebelum Yanda mulai ya, silakan teman-teman semua persiapkan diri teman-teman semua agar ketika nanti Anda uraikan bacaannya di video itu, teman-teman semua dapat menyimaknya dengan baik. Dan juga teman-teman semua yang diharapkan bagi yang sedang menonton video ini jangan di skip-skip ya dari awal sampai akhir, kecuali kalau misalkan kuotanya terbatas ya, terbatas boleh di skip, tapi usahakan ketika membahas contoh bacaannya, yang dalam membacakan bacaannya, teman-teman semua dapat menontonnya sampai habis ya, jadi supaya terserap semua materinya oleh teman-teman ya. Baik, sebelum itu tanpa memperlama-lama waktunya supaya videonya tidak terlalu panjang, mari kita mulai kegiatan pembelajaran kali ini dengan pembacaan doa ya, insyaallah. Sebelum itu Yanda akan ubah dulu ya dari kamera ke perekaman layar lebih dulu, karena kebetulan Yanda membuat videonya ini menggunakan handphone ya, dengan segala keterbatasan yang Yanda miliki. Semoga semoga tidak menjadi halangan dan juga menurunkan semangat teman-teman semua dalam mempelajari dan mengikuti pembelajaran tahfidz ini, insyaallah. Baik teman-teman, Yanda ubah dulu ya. Susah. Nah, oke. Sebentar, Yanda tampilkan dulu ya jarinya. Nah, ini dia jarinya, jari keramat ya, yang suka menemani Yanda dalam pembelajaran tahfidz ini. Ini diubah ya, yang kemarin beda lagi, sekarang udah diubah lagi sama Yanda. Baik, kita langsung mulai saja. Kita mulai dari doa awal sebelum belajar ya. Silakan teman-teman semua mengikuti doa ya. Kita mulai, iramanya seperti biasa ya, pakai irama ras atau irama ummi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri
واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا فتاح يا عليم افتح لنا بابنا بالقرآن العظيم نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين اللهم نور بكتابك بصري وأطلق به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك وإنه لا حول ولا قوة إلا بالعلي العظيم. Selanjutnya teman-teman semua, kita akan langsung ke contoh bacaan surat An-Naba ya. Lanjutkan yang kemarin, surat An-Naba ayat 16 sampai dengan ayat ke-30 insyaallah. Tapi sebelum itu Yanda di sini akan menjabarkan dulu, nanti Yanda akan mencontohkan ya bacaannya. Kemudian nanti setelah Yanda contohkan baca dari awal sampai akhir, nanti akan Yanda bahas tajwidnya ya supaya istilahnya lebih jelas kenapa bacaan ini dibaca seperti ini gitu. Jadi teman-teman semua dapat memahami bagaimana cara membacanya atau cara pembacaannya, juga apa penyebabnya yang menjadi bacaan itu dibaca seperti itu ya. Semoga teman-teman semua paham. Baik, tanpa memperlambat lagi ya atau dilama-lamakan lagi, Yanda akan langsung mulai saja. Kita baca ta'awudz dan basmalah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jannatin alfafa. Inna yawmal fasli kana miqata. Yawma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. Baik teman-teman semua, kita akan membahas dari segi tajwidnya ya insyaallah sambil mengulang-ulang bacaannya. Silakan teman-teman semua ulang nanti ya masing-masing ayatnya sebanyak
7 kali ya masing-masing ayat. Misalkan contoh wajannatin alfafa, wajannatin alfafa, wajannatin alfafa, dibaca berulang-ulang ya masing-masing ayat 7 kali. Itu dibaca dulu minimal misalkan dari ayat 16, 17, 18, 19 sampai dengan ayat ke-20. Nah, setelah sampai di ayat 20 ini silakan teman-teman semua ulangi lagi dari ayat ke-16-nya ya, dibaca lagi. Kalau misalkan tadi 7 kali berarti yang kedua dikurangi ya, dikurangi 2 menjadi 5 kali, dibaca masing-masing 5 kali sampai selesai ya, sampai ini 20. Kalau misalkan dirasa cukup teman-teman semua sudah hafal, nanti tinggal diruntuikan saja atau dibaca secara berurutan ya dari ayat 16, 17, 18, 19, 20. Dicoba sekaligus satu kali 5 ayat ya. Jadi dibaca sekaligus saat dari ayat 16 sampai dengan ayat 20-nya ya. Kalau misalkan dirasa kurang dibaca lagi ya. Kalau tadi kan 7 dikurangi 2, 5-nya dikurangi 2, 3 kali, dibaca 3 kali masing-masing. Kalau misalkan udah belum hafal lagi dibaca 1 kali ya. Jadi batasnya kalau misalkan ditotal semuanya 7 tambah 5 tambah 3 tambah 1 itu kurang lebih 20 ya, 20-an lah atau di 19 17 ya. Kalau misalkan teman-teman semua dirasa baca 1 kali atau yang udah hafal nih, ada yang udah hafal terus tinggal mengulang saja, itu disesuaikan saja insyaallah. Nah, untuk yang selanjutnya teman-teman semua di sini Anda akan bacakan Anda akan contohkan ya bacaannya kemudian dengan pembahasan ilmu tajwidnya insyaallah. Sini. Ya, silakan teman-teman semua perhatikan tunjuk yang Anda buat geser-geser ini ya. Kita mulai dari ayat ke-16 terlebih dahulu. Baik, bismillah. Ta'awudz dan basmalah jangan lupa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jannatin alfafa, wa jannatin alfafa. Jan di sini ada nun ya, nun dengan tanda tasydid di atasnya. Ada nun dengan tanda tasydid. Kalau misalnya ada tanda tasydid itu dinamakan dengan bacaan gunnah ya. Gunnah harus dibaca dileburkan bacaannya atau didengungkan ya. Didengungkan bacaannya sebanyak 2 harakat ya. Jadi jannatin, tin di sini ada kasrah tain atau kasrah 2 ya, yang ada 2 kasrah tain namanya bertemu dengan huruf alif ya. Maka hamzah ya, hamzah atau alif. Kalau misalnya alif ini keadaannya sukun, ada harokat sukunnya, karena ini ada harokat fathah di atasnya, maka ini dibaca dinamakan dengan huruf hamzah ya. Ada tanda kasrah tain bertemu dengan hamzah, maka dinamakan dengan bacaan idhar ya. Wa jannatin, tin dibaca jelas, tidak boleh tidak boleh tidak boleh dimasukkan ya. Jadi dibaca jelas harokat kasrah tainnya. Wa jannatin alfafa, fa di sini mad asli ya. Fa di sini fa yang terakhir, alfafa di akhir ayat. Di sini ada kasrah tain bertemu dengan alif ya, alif sukun, maka dibaca dengan mad iwad. Bacaannya itu dibaca panjang 2 harakat atau 1 alif ya. Alfafa, fa seperti itu. Lanjutkan ke ayat ke-17. Inna yawmal fasli kana miqata. Inna yawmal fasli kana miqata. In di sini gunnah lagi, yauma di sini ada waw sukun bertemu dengan harakat fathah ya. Waw sukun itu dilunakkan bacaannya yauma atau sedikit diayun yauma.
Jadi wawunya seolah-olah panjang, tapi bukan karena adanya mad, melainkan karena ada waw sukun atau ya sukun bertemu dengan harokat fathah ya sesudahnya. Yauma, yauma ya itu hanya berlaku pada huruf waw sukun dan ya sukun saja madlinnya ya. Ini madlin namanya. Waw sukun bertemu dengan harokat fathah sesudahnya. Inna yaumal fasli kana miqata. Mi mad asli, qa juga mad asli, ta di sini mad iwad juga ya sama. Ada tanda kas fathah tain bertemu dengan huruf alif ya di akhir ayat ya. Jadi dinamakan mad iwad dibaca panjang 2 harakat ya. Selanjutnya kita lanjutkan ke ayat 18. Yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Yauma yun di sini yang warna merah ada ikhfa. Kenapa disebut ikhfa? Karena ada nun mati bertemu dengan huruf fa ya. Salah satu huruf ikhfa. Huruf ikhfa itu ada 15, salah satunya huruf fa ya. Nanti Anda akan bahas ya di pembahasan huruf ikhfa di dalam pembelajaran tahsin maaf kalau sekarang tahfidz. Insyaallah nanti yang akan bahas huruf-hurufnya apa saja dan juga contoh bacaannya apa saja. Maka ini hukum bacaan ikhfa ini dibacanya disamarkan ya. Nun matinya pembacaannya disamarkan. Yo bunyinya itu ke ng ang gitu ya. Yo tapi harus ditahan sebanyak 1 harokat atau 2 alif. 1 alif maaf. Yunfakhu yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. As-sama maknya panjang ya. Di sini ada mad tabi'i atau mad asli bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. As-sama'u artinya langit. Nah, di sini ada ma bertemu dengan hamzah u ya. Maka dibaca panjang 6 harakat. Cirinya apa dari hukum bacaan mad wajib muttasil ini? Mad wajib muttasil ini dicirikan dengan adanya tanda bendera ya di atas alif sukunnya. As-sama'u di atas mad tabi'inya atau mad aslinya. Seperti itu. As-sama'u fakanat abwaba. Di sini ada qalqalah sughra ya. Kenapa disebut qalqalah sughra? Karena ada salah satu dari huruf qalqalah yakni ba ya, salah satunya ba sukun ya, ada tanda sukun di pertengahan kalimat. Selanjutnya kita lanjutkan ke ayat 20. Wasuyiratil jibalu fakanat saraba. Inna jahannama kanat mirsada. Di sini ada gunnah. Kenapa disebut gunnah? Ada tanda nun ya. Ada huruf nun, ada tanda huruf nun yang bertasydid ya. Ada hunun bertasydid yang warna kuning ini nih. Inna maka ditahan, didengungkan sebanyak 2 harakat atau 1 alif. Kanat mirsada mad iwad. Kemudian lanjutkan ke ayat 22. Lit-taghina ma'aba. Di sini ada harokat fathah tegak ya, berdiri. Harokat fathah tegak berdiri ini namanya mad badal. Kenapa disebut mad badal? Karena di sini tuh sebetulnya di huruf ta ini ada badal itu artinya pengganti ya. Sebetulnya karena kenapa fathahnya ini berdiri? Karena fathah ini merupakan pengganti dari huruf alif sukun ya, huruf alif sukun. Sama di ma juga, ini di bacaan ma. Di sini ma-nya di harokat ada harokat fathah berdiri ya, tanda badal. Sebetulnya ini ada 2 alif ya, 2 alif sukun di alif ma. Di situ ada alif lagi sebelum huruf ba-nya. Tapi karena istilahnya supaya memperindah bacaannya dan juga memang hukum bacaan tajwidnya seperti itu, jadi diganti ya menjadi harokat
fathahnya itu diberdirikan seolah-olah ada alif menjadi alif kecil di atas alif yang lain atau di atas huruf yang lain, seperti itu dibaca mad badal. Panjangnya itu 2 harakat ya, sama seperti mad tabi'i atau mad asli ya, itu dibaca 2 harakat atau 1 alif. Lanjutkan ke ayat 23, labithina fiha ahqaba. Di sini panjang, ada mad jaiz munfasil. Kenapa disebut mad jaiz munfasil? Karena ada mad tabi'i, di sini ada kemudian setelahnya ada alif sukun ya, bertemu dengan hamzah ya. Ini yang berdiri juga hamzah selama ada harakatnya. Mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam lain kalimat fiha dan ahqaba. Nah, tandanya apa? Ada tanda bendera juga, cuma bendera yang mad jaiz kan agak beda tuh. Mana mad jaiz tadi? Nah, kalau mad jaiz ya mad wajib ya. Mad wajib itu cenderung lebih tebal benderanya, sedangkan kalau mad jaiz itu kalau dalam Al-Qur'an biasanya lebih kecil ya, lebih tipis juga. Nah, ini dia. Panjang bacaannya ini variatif ya. Kalau misalkan bacaannya dibaca sedang atau pelan, itu boleh dibaca dengan tartil nih. Misalkan dibaca dengan tartil, maka boleh dibaca sebanyak 5 harakat atau 2,5 alif. Kalau misalkan tempo bacaannya cepat ya, misalkan labithina fiha ahqaba, boleh dibaca 2 harakat sampai dengan 4 harakat, seperti itu ya. Jadi variatif bacaan dari mad jaiz munfasil ini. Lanjutkan ke ayat 24, لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. لا يذوقون فيها bardau. Di sini yang warna ungu nih kelihatan teman-teman semua. Bar bisa dibaca tarkik ya. Kenapa dibaca tarkik? Karena ada ra mati. Bar itu dibaca tarkik ya. Ra mati sebelumnya ada harakat fathah ya. Bar. Dau di sini ada tanda tanwin fathah ya, bertemu dengan huruf waw. Bardan wala. Kalau misalkan harusnya kan dibacanya bardan ya, bacaannya itu lafadznya bardan, tapi karena ini merupakan hukum bacaan dari idgham ya, lebih tepatnya idgham bi gunnah. Kenapa disebut idgham bi gunnah? Karena ada huruf nun mati atau tanwin, kebetulan di sini tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf idgham bi gunnah yang 4 ya, waw, mim ya. Ada 4 ya, waw, mim dan nun. Baradau wala ya, wala ya nun mim waw, maaf, ya nun mim waw, yanmu ya. La yadhuquna fiha baradau wala. Nah, di sini ada tanda tasydid ya di atas wa-nya yang menjadikan ciri dari bacaan idgham bi gunnah ya. Kenapa disebut bi gunnah? Karena didengungkan bacaannya 2 harakat atau 2,5 alif. 2 harakat atau 1 alif. Baradau wala, baradau seperti itu. Wala syaraba, mad iwad juga sama. Kemudian lanjut ke ayat 25, illa hamiman wa ghassaqa. Illa hamiman wa ghassaqa. Mau di sini ada tanda tanwin bertemu dengan waw ya, huruf waw yang merupakan salah satu dari huruf-huruf idgham bi gunnah, maka disebut bacanya idgham bi gunnah. Salah satu di antara huruf ya, nun, mim dan waw. Waw ini merupakan termasuk dari huruf-huruf idgham bi gunnah. Illa hamimau, sama seperti yang tadi dibaca didengungkan ya, bacaannya didengungkan, dimasukkan ya bacaan tanwinnya itu ke huruf waw. Jadi bukan illa hamiman wa ghassaqa, melainkan bacanya illa hamimau, mau seperti itu ya, illa hamimau wa ghassaqa. Lanjut ke ayat 26, jazaa'an wifaqa. Jazaa'an wifaqa.
Jaza za di sini ada mad wajib muttasil. Kenapa disebut mad wajib muttasil? Karena ada mad tabi'i za bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Jaza au seperti itu ya. Tandanya ada tanda bendera. Nah, seperti ini. Jaza au wifaqa. Au wifaqa ini sama ya seperti yang tadi. Ma idgham bi gunnah. Kemudian selanjutnya ayat ke-27, innahum kanu la yarjuna hisaba. Innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba. Wa kadzdzabu bi ayati di sini ada mad badal bi ayati. Nah ya. Lanjut ke ayat 30, 29 yang bawahnya. Nah ini punten. Wa kulla syai'in wa kulla di sini ada lam berharokat tanda tasydid. Wa kulla ya dibaca seperti itu. Wa kulla bukan wa kulla syai'in. Nah, tapi wa kulla ada tanda tasydid ditekankan ya seolah-olah ada dua lam di sini. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fadzuqu falan nazidakum illa adzaba. Sekali lagi. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fadzuqu falan nazidakum illa adzaba. Fadzuqu falan nazidakum illa adzaba. Ya. Di sini ada kita bahas fadzuqu falan lan di sini ada nun mati bertemu dengan huruf nun lagi ya. Nun ini merupakan bagian dari huruf idgham bi gunnah juga. Ya, huruf idgham bi gunnah itu ada 4 ya. Ada ya, nun, mim dan waw. Ya, nun. Nah, nun. Kalau yang tadi kan waw yang kita bahas. Yang sekarang ini huruf nun ya. Fadzuqu falan lan dimasukkan bacaan nunnya ke huruf nun yang kedua. Falan seperti itu. Falan nazidakum. Fadzuqu falan nazidakum illa adzaba. Shadaqallahul azim. Ya baik teman-teman semua, Yanda ubah dulu kamera ke kamera depan ya. Nah ini dia. Jadi tunjuknya masih ada. Nah disitu. Ya baik teman-teman semua, alhamdulillah tadi itu sudah Yanda paparkan ya bacaan dari surat An-Naba ayat 16 sampai dengan ayat ke-30. Insyaallah silahkan teman-teman semua jadikan referensi ya, semoga berkah. Dan kalau misalkan ada yang ditanyakan lagi, baterainya lemah. Ada yang ditanyakan lagi, silahkan nanti dijawab di WA Yanda, atau Yanda mau minta request contoh bacaan lagi. Misalkan aku sedang menghafal surat yang lain, yang ada selain yang Yanda contohkan di video ini, itu boleh nanti tinggal request ke Yanda. Yanda akan kirimkan videonya via WhatsApp ya seperti biasa untuk contoh bacaan yang akan teman-teman semua request. Oke teman-teman semua, baik mungkin itu saja untuk video yang sekarang. Silahkan teman-teman semua amalkan. Untuk tugasnya silahkan teman-teman semua bagi yang sedang menghafal sekarang dipersiapkan hafalannya dari surat An-Naba ayat ke-16 sampai dengan ayat ke-30 insyaallah. Jadi kalau misalkan teman-teman semua kemampuannya melebihi target atau tugasnya sekarang, misalkan mau satu surat, boleh satu surat juga nggak apa-apa ya, distorkannya dari ayat 1 sampai dengan ayat ke 50 ya sampai beres. Kalau misalkan dirasa masih kemampuannya itu di bawah target sekarang, nggak apa-apa ya, dia sesuaikan saja. Kalau misalkan Yanda aku mampunya dari ayat 16 sampai dengan ayat 20 saja, itu tidak apa-apa ya, tidak menjadi halangan. Sama teman-teman semua tetap menghafal dan juga istiqomah menghafal walaupun misalnya targetnya tidak terpenuhi. Nanti insyaallah setelah semoga kalau misalkan Yanda harapannya begini, kalau misalkan teman-teman semua tetap
punya targetan masing-masing. Insya Allah nanti kalau misalkan yang Yanda kejar itu pertama-tama semoga asalkan hafalannya tuh hafalan teman-teman lancar. Jadi kalau misalkan hafalannya tuh sanggup dari ayat 1 sampai misalkan 16 sampai 20 saja, yang harapkan kalau misalkan tidak mampu itu semoga yang menjadi poin plusnya itu hafalannya lancar ya, sering didawamkan. Kalau misalkan bacaan atau hafalannya itu sering dibaca berulang-ulang, dimurojaahkan, misalkan di dalam setiap bacaan sholat 5 waktunya dipakai dalam sholat nih bacaan hafalannya itu, insya Allah semoga bisa ya, insya Allah pasti bisa. Hafalannya itu lebih kuat ya, lebih susah buat lupa gitu ya, seperti itu. Baik, itu saja teman-teman semua. Terima kasih banyak sudah menyimak videonya dari awal sampai akhir, dan ucapkan terima kasih. Dan juga semoga berkah ya. Salam penghafal Al-Quran ya. Semangat, tetap semangat dalam semua keterbatasan yang kita hadapi saat ini. Semoga tidak menjadi halangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman. Jangan tutup ya.